Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Apakah open teisme atau teisme terbuka Alkitabiah? Teisme terbuka adalah penyembahan berhala yang merupakan doktrin palsu. Ini bidat. Doktrin teisme terbuka, keterbukaan, pandangan yang terbuka, termasuk doktrin berbahaya, yaitu Allah tidaklah Maha Tahu, omniscient. Dia hanyalah ilah yang menebak, ilah dari hal-hal yang mungkin tapi tidak pasti, bak dewa yang hanya mampu melakukan yang terbaik dengan informasi yang dia miliki pada saat yang dimaksud. Dalam menjabarkan kebebasan libertarianisme manusia dan ilahnya, Clark Pinnock berkata, keputusan yang belum diambil sama sekali tidak berada dimanapun untuk dapat diketahui bahkan oleh Allah. Keputusan-keputusan ini hanyalah potensial, baru akan direalisasikan tetapi bukan aktual. Allah dapat memprediksi sebagian besar dari apa yang akan kita pilih untuk lakukan, namun bukan semuanya, karena sebagian dari keputusan tersebut tersembunyi dalam misteri kebebasan manusia. Allah di Alkitab menunjukkan suatu keterbukaan bagi masa depan. Misalnya tidak mau tahu akan masa depan yang sama sekali tidak dapat diakomodasi oleh pandangan tradisional tentang Allah yang Maha Tahu. Berarti pada dasarnya teisme terbuka atau open teisme menegaskan bahwa karena manusia memiliki kehendak bebas, maka Allah tidak tahu dan tidak dapat mengetahui masa depan sepenuhnya. Allah harus menebak tindakan yang dia rasa akan diambil oleh manusia untuk kemudian bertindak sesuai dengan tebakan tersebut. Oleh karenanya, teisme terbuka, ilah dari teisme terbuka selalu berubah. Ilah yang secara terpaksa bereaksi sesuai dan tergantung pada pilihan ciptaannya. Namun, ini bukanlah Allah seluruh ciptaan. Ini bukanlah Allah dari sejarah yang menebus. Ini bukanlah Allah yang disingkapkan dalam Alkitab. Firman Tuhan mencatat, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Para pemberontak dari kaum teisme terbuka, open teisme, menyodorkan sebuah doktrin yang sangat amat berbahaya. Karena kita tidak mungkin membahas semua kesalahan dalam pengajaran mereka dengan ruang yang terbatas ini, mari kita pelajari
dengan singkat bagaimana doktrin ini mempengaruhi beberapa atribut Allah lainnya. Apa saja atribut Allah? Allah itu kekal, setia, pratau, baik, suci, tidak dapat berubah, immutable, tidak berpihak, impartial, tidak dapat dipahami, incomprehensible, tidak terhingga, tak terhingga, cemburu, adil, keadilan, panjang sabar, kasih, berbelas kasihan, maha kuasa, omnipotent, maha hadir, omnipresent, maha tahu, omniscient. Benar, ada dengan sendirinya, self-existent, cukup dalam dirinya, self-sufficient, berdaulat, melampaui semuanya, transcendent, kebenaran, bijaksana, penuh murka. Salah satu atribut Allah dari daftar tersebut adalah bahwa Allah Maha Tahu, omniscient. Allah tahu segala sesuatunya yang sepanjang sepengetahuan kita disangkal oleh opentheisme. Namun firman Tuhan mencatat, besar Tuhan kita dan berlimpah dalam kuasa, pengertiannya tak terbilang. Mazmur 147 ayat 5. Penting untuk memahami doktrin ini. Arthur W. Pink menyatakan, Allah bukan hanya mengetahui apapun yang telah terjadi di masa lampau dalam setiap bagian dari jangkauannya yang luas, dan Dia bukan hanya seutuhnya akrab dengan segala sesuatu yang pada saat ini sedang melintasi sepanjang jagat raya. Namun, Dia juga sadar sepenuhnya akan setiap peristiwa, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang akan pernah terjadi di masa depan. Pengetahuan Allah akan masa depan adalah selengkap pengetahuannya akan masa lampau dan masa kini. Dan hal ini dikarenakan masa depan sepenuhnya bergantung akan dirinya. Jika sekiranya ada secuil kemungkinan sesuatu dapat terjadi terlepas dari baik langsung oleh Allah ataupun seizinnya, maka hal seperti itu pastilah tidak bergantung atasnya, yang berarti Allah seketika itu juga tidak lagi menjadi yang tertinggi. Allah bukan lagi Allah. Allah Maha Tahu. Namun memangnya kenapa kalau kita menyangkal kebenaran hakiki ini? Apa yang dipertaruhkan? Sekalipun opentheisme atau teisme terbuka akan berargumentasi sebaliknya, jika seseorang menyangkal kemahatauan Allah, maka seharusnya lah mereka juga membatasi atribut Allah lainnya. Jika Allah tidak tahu pilihan umatnya sebelumnya, maka Dia harus tunduk pada jutaan kemungkinan di setiap saat. Berarti paling banter ya Dia sekedar menjadi dewa yang menebak-nebak. Misalnya, bagaimana mungkin Allah dapat menjadi maha kuasa dan menunjukkan kuasanya, yaitu kuasa sepantasnya dan pada saat yang tepat untuk setiap situasi jika Dia tidak maha tahu? Bagaimana mungkin Dia membinasakan dunia pada zaman Nuh jika Dia tidak mengetahui pemikiran dan maksud hati manusia? Kejadian 6 ayat 5. Karena pada akhirnya menurut opentheisme atau teisme terbuka, seseorang bisa saja sudah sangat mendekati pertobatan total dan tetap Allah tidak akan tahu. Berarti teisme terbuka menimpakan kemungkinan dosa kepada Allah. Jelas gambaran ilah yang mereka lukis memiliki kemungkinan kekurangan kesabaran, kasih, keadilan, belas kasihan, kebenaran, kebaikan, kekudusan, hikmat, penerapan murka ilahi yang pantas, dan lain-lain. Berarti
ilah mereka memang harus membuat tebakan terbaik atas apa yang manusia mungkin kerjakan untuk lantas bereaksi dengan atribut-atributnya. Kapan menunjukkan atribut-atributnya terkait dan berapa besar dari atribut tersebut yang akan digunakan. Penebak terbaik sama dengan Allah. Terlebih lagi, Yesus dalam open teisme terbuka juga, jauh berbeda dari Yesus dalam Alkitab. Jika Allah tidak tahu bahwa umat manusia yang jahat akan jatuh dalam Adam, Kejadian 3, Roma 3 ayat 23, lalu Roma 5 ayat 12-19, mengapa dia harus menyediakan Yesus sebagai anak domba sembelihan sebelum dunia dijadikan? Wahyu 13 ayat 8. Mari kita simak yang disampaikan Lukas. Kisah 2 ayat 22-24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kisah 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, yang melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Namun menurut teisme terbuka, Allah tidak mungkin dapat tahu akan hal-hal ini sebelumnya. Terlebih lagi karena ilah mereka tidak pernah tahu, maka seharusnya lah mereka tidak setuju dengan Paulus yang berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29-30. Bisa juga dibandingkan dengan Efesus 1 ayat 4, juga ayat 11. Mereka juga pasti harus tidak setuju dengan Petrus yang berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18-21, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dan berbicara tentang Petrus, bagaimana dengan penyangkalannya akan Kristus sebelum penyaliban? Markus 14 ayat 66-16, Yohanes 18 ayat 15-18, Matius 26 ayat 71-75. Bagaimana mungkin Yesus tahu di mana Petrus akan berada malam itu? Bisa saja dia melarikan diri bersama dengan murid lainnya. Bagaimana Yesus tahu bahwa seseorang akan mengkonfrontasi Petrus?
Bagaimana dia tahu bahwa Petrus akan benar-benar menyangkalnya lebih dari sekali? Bagaimana dia tahu 3 kali dan bukan 77 kali? Bagaimana dia tahu bahwa waktunya adalah sebelum ayam jantan berkokok? Apakah juru selamat kita hanya sekedar seorang penebak perkasa atau ala perkasa? Teisme terbuka juga harus secara esensi tidak setuju dengan Yesus yang berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 39, Yohanes 18 ayat 19. Namun karena manusia katanya punya kehendak bebas, bagaimana mungkin Allah Bapa dan Yesus mengetahui hal ini? Open teisme terbuka menyembah Yesus yang berbeda dari Yesus di Alkitab, yaitu Yesus yang bahkan mampu berbuat kesalahan. Allah dengan berdaulat memerintah semua peristiwa atas anaknya Yesus di atas salib. Kematian Kristus tidak mengagetkan Allah. Kisah 2 ayat 22-24 atau Kisah Rasul 4 ayat 27-28. Dia bahkan memberitahu nabi-nabinya tentang kematian anaknya sebelumnya. Mazmur 22, Yesaya 53, Ulangan 18 ayat 22. Dia merancangkannya dalam kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 18-22. Jika orang berdosa melakukan apa yang ingin mereka lakukan, maka mereka sudah membunuh Yesus lebih awal, namun waktunya belum tiba. Matius 26 ayat 18, Yohanes 17 ayat 6, Galatia 4 ayat 4. Anak Allah harus mati di atas kayu salib di Kalvari sesuai rencana dan tujuan kekekalan Allah. Yesaya 53, Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-11. Namun, sekalipun dunia yang telah jatuh ini diawasi, tetap orang Yahudi, bukan Yahudi, Pilatus, dan prajurit Romawi melakukan apa yang diinginkan oleh hati mereka yang jahat. Kisah 13 ayat 28-29. Mereka berdusta tentang Yesus karena mereka ingin berdusta tentang Dia. Mereka lucuti pakaiannya karena mereka ingin melucutinya. Mereka memukul Dia karena mereka ingin memukulnya. Mereka mengolok-olok Dia karena mereka ingin mengolok-oloknya. Mereka ingin meludahi wajahnya karena mereka ingin meludahi wajahnya. Mereka menyalibkan Dia karena mereka ingin menyalibkannya. Mereka menyaksikan Dia mati karena mereka ingin menyaksikan Dia mati. Namun, Allah tetap memegang kendali penuh sepanjang waktu. Firman menunjukkan kita bahwa Allah dengan berdaulat memerintah tindakan-tindakan jahat manusia. Mereka melakukan tepat seperti apa yang telah Dia tetapkan sejak semula. Lukas 22 ayat 22, Kisah 2 ayat 22-24, Kisah 4 ayat 27-28. Yesus bisa saja memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat. Matius 26 ayat 53. Namun justru dengan rela Dia menyerahkan nyawanya yang tidak berdosa. Yohanes 10 ayat 11. Lalu ayat 17-18. Allah Bapa dan Allah Anak memutuskan dengan berdaulat. Lukas 18 ayat 31. Bahwa Kristus akan mati. 1 Petrus 1 ayat 18-21. Untuk siapa Dia akan mati? Roma 8 ayat 29-30. Kapan Dia akan mati dan cara kematiannya? Ini jelas bukan ilah teisme terbuka yang selamanya hanya mampu menebak-nebak. Ilah yang dikuasai oleh dan tergantung pada pilihan ciptaannya. Allah seluruh ciptaan dan penebusan sangat jauh berbeda dari ilah teisme terbuka. Allah mengerjakan segala sesuatu dalam keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11, Ratapan 3 ayat 37-38. Allah tidak dapat gagal dalam apapun yang Dia akan lakukan. Mazmur 33 ayat 11, Amsal 21 ayat 30, Yesaya 14 ayat 27, Wahyu 3 ayat 7. Allah itu adil, Dia kudus, Dia mengasihi. Jauh dari sosok Allah yang sepertinya beresiko membuat kesalahan karena pengetahuannya yang terbatas. Dia berdaulat, dan oleh sebab itu memang seharusnya pulalah Maha Tahu.
omniscient. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.